Seringkali kita merasa bingung dengan cara negara ini bekerja. Kenapa keadilan terasa jauh? Kenapa kebijakan sering tak berpihak? Dan kenapa perubahan terasa lambat? Meski kita terus berganti pemimpin. Mungkin masalahnya bukan di siapa yang memimpin, tapi di bagaimana sistemnya berjalan. Kita bisa melihat Indonesia dengan cara yang lebih sederhana. Melalui hal yang dekat dengan kehidupan kita, tubuh manusia, keluarga, rumah, bahkan sebuah mobil. Dari sana, kita bisa memahami bagaimana seharusnya sistem negara ini bekerja, di mana letak kerusakannya, dan apa yang sebenarnya harus kita perbaiki. Sebelum kita mencoba memahami sistem negara lewat berbagai analogi, kita perlu berani jujur pada diri sendiri, bahwa dalam sebuah negara, rakyatlah yang menjadi bos. Dan pemerintah hanyalah pelayan yang bekerja untuk rakyat. Indonesia yang sehat ibaratkan wajah yang terawat dengan baik. Wajah yang bersih dan bercahaya tidak muncul karena satu produk ajaib, tetapi karena rangkaian perawatan skincare yang teratur dan saling melengkapi. Kondisi ideal negara Indonesia seperti skincare yang aman. Indonesia tidak akan sehat hanya karena satu lembaga bekerja dengan baik atau satu pemimpin terpilih. Tapi karena seluruh komponennya mulai dari rakyat, lembaga hingga hukum berfungsi sesuai perannya dan bekerja selaras. Pendidikan politik adalah facial cleanser yang membersihkan masyarakat dari hoax dan suap agar jernih menilai kebijakan. MPR diibaratkan sebuah toner yang menyeimbangkan arah negara agar tetap stabil. DPR berperan seperti exfoliating serum yang mengangkat masalah rakyat dan memperbarui sistem. Lalu Presiden adalah aktif serum yang memberikan energi dan memperbaiki kinerja bangsa. Hukum dan lembaga negara seperti acne spot treatment menindak masalah secara tepat dan tidak berlebihan. Lalu pajak berfungsi layaknya hydrating toner, memberi manfaat merata bagi seluruh rakyat. DJP dan Kementerian Keuangan ibarat moisturizer yang menjaga agar sumber daya negara tersalurkan merata dan ekonomi tetap kuat. TNI Polri adalah sunscreen yang melindungi rakyat dari ancaman luar dan dalam tanpa menimbulkan rasa takut. Utang luar negeri harusnya seperti sheet mask, hanya dipakai sesekali saat darurat, bukan untuk setiap hari. Dan akhirnya, rakyat adalah kulit wajah itu sendiri. Jika semua berjalan baik, maka rakyat akan sehat, sejahtera, dan bersinar dari dalam. Indonesia ideal bukan wajah yang ditutup riasan, melainkan yang dirawat dengan sistem yang bersih dan jujur. Lalu, apabila kondisi negara Indonesia saat ini seperti skincare abal-abal, jika Indonesia ideal diibaratkan dengan wajah yang sehat, maka wajah bangsa kita kini justru rusak karena salah perawatan. Kulit bangsa meradang, iritasi, dan kusam akibat praktik yang keliru dan kebijakan yang tidak efektif. Pendidikan politik yang seharusnya menjadi facial cleanser tak pernah benar-benar dijalankan. Wajah bangsa dibiarkan kotor oleh hoax, apatisme, dan suap, menimbulkan peradangan sosial dan rendahnya kesadaran anti korupsi. MPR sebagai toner kehilangan fungsi penyeimbang. Sidang-sidangnya hanya seremonial, tidak membawa dampak nyata bagi rakyat. Lalu DPR, yang semestinya jadi exfoliating serum, malah menambah iritasi. Banyak undang-undang dibuat tanpa aspirasi publik, seperti UU KPK dan UU Cipta Kerja, yang justru menimbulkan penolakan yang luas. Presiden ibarat active serum yang digunakan di atas kulit kotor. Program besar seperti IKN berjalan megah, namun manfaatnya tak menyentuh rakyat kecil yang kesulitan hidup. Hukum dan lembaga pengawasan sebagai acne spot treatment sering tidak presisi. Kasus besar seperti korupsi BTS Kominfo menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang membuat rakyat
makin frustasi. Pajak yang seharusnya menjadi hydrating essence justru terasa membebani. Tarif naik, tapi pelayanan publik tetap minim, seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan yang jauh dari merata. Lalu ada DJP dan Kementerian Keuangan yang ibarat moisturizer, justru menahan nutrisi hanya di lapisan paling atas. Subsidi lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang mampu, sementara rakyat kecil tetap kekurangan. TNI dan Polri sebagai sunscreen seringkali menimbulkan luka baru. Perlindungan berubah menjadi tekanan, seperti dalam kasus bentrok warga dan aparat di Rempang. Utang luar negeri yang seharusnya seperti sitmes darurat, kini dipakai terus-menerus hingga menumpuk di atas 8.000 triliun rupiah. Efeknya makin kecil, tapi biayanya makin berat. Dan akhirnya, rakyat ibarat kulit wajah itu sendiri menanggung seluruh akibat. Harga kebutuhan melonjak, pengangguran tinggi, kesenjangan makin melebar. Indonesia hari ini bukan wajah yang bercahaya, melainkan wajah lelah yang iritasi karena salah urus dan sistem yang tidak pernah dibersihkan. Solusi perbaikan negara jika dianalogikan skincare yang abal-abal. Wajah negara sedang meradang dan penuh breakout. Selama ini wajah bangsa tidak pernah dibersihkan dengan benar. Pori-porinya tersumbat oleh apatisme, korupsi, dan pragmatisme. Solusinya bukan menambah serum baru, tapi mulai dengan facial cleanser, yaitu pendidikan politik yang membersihkan kotoran sistemik. Setelah itu, MPR menyeimbangkan kulit, DPR mengangkat sel mati kebijakan, Presiden memberikan nutrisi yang tepat sasaran, hukum menargetkan jerawat korupsi, pajak menutrisi ekonomi, dan TNI Polri melindungi tanpa menekan. Jika seluruh perawatan dilakukan dengan menyeluruh dan teratur, wajah Indonesia akan kembali sehat dan bercahaya dari dalam. Bukan sekedar tertutup make up berupa gosip dari pejabat. Lalu apakah ganti presiden sudah cukup? Mengganti presiden saja tidak cukup untuk memperbaiki wajah negara. Presiden hanyalah serum aktif atau produk mahal yang hanya bekerja jika langkah sebelumnya sudah benar. Tanpa facial cleanser berupa pendidikan politik yang membersihkan kotoran secara sistematik, serum presiden tidak akan terserap, bahkan bisa memperparah kondisi. Toner dari MPR, exfoliating serum dari DPR, moisturizer dari Kementerian Keuangan, hingga sunscreen dari TNI Polri harus diformulasikan dengan tepat. Jika urutannya salah atau produknya pun abal-abal, wajah rakyat tetap berjerawat dan iritasi. Perubahan sejati hanya bisa terjadi bila perawatan dilakukan menyeluruh dan berurutan. Dari pembersihan hingga perlindungan, bukan sekadar mengganti serum di atas kulit yang masih kotor. Apakah cukup dengan menunggu pemilu? Banyak orang mengira menunggu pemilu 5 tahunan otomatis memperbaiki wajah negara. Padahal itu sama saja berharap kulit berjerawat membaik hanya karena ganti serum, tanpa membersihkan wajah atau memperbaiki skincare dasarnya. Selama facial cleanser atau pendidikan politik, toner alias MPR dan perawatan dasar diabaikan, jerawat lama tak akan hilang dan iritasi baru akan muncul. Menunggu pemilu tanpa tindakan sistemik hanya akan membuat masalah menumpuk, di mana korupsi, ketimpangan, dan lemahnya hukum tetap berlangsung. Perubahan sejati butuh perawatan rutin, yaitu pendidikan politik, reformasi lembaga, dan pengawasan berkelanjutan. Singkatnya, wajah negara tak akan sembuh hanya dengan ganti serum 5 tahun sekali, tapi dengan rangkaian perawatan yang benar dan konsisten. Kami ingin